Menurut Anda apa aja sih warisan yang dari Tuhan itu? Mungkin ada yang bilang keselamatan, Roh Kudus, penyertaan, mujizat, dan lain-lain. Benar nggak? Benar dong. Tetapi sesungguhnya masih ada satu lagi warisan yang sebenarnya udah ada di dalam kita. Tuhan kasih free buat kita. Tapi masalahnya kita nggak paham ini. Dan karena nggak banyak orang yang sadar ini, sehingga kita nggak rasa dampaknya buat kehidupan kita. Apa itu? Saudara, kalau kamu sedang ada dalam kegoncangan, itu berarti Alkitab kita benar. Alkitab bilang kegoncangan harus terjadi dong. Hanya pertanyaannya begini, kamu mau ikut yang menggoncangkan atau kamu mau menjadi yang tergoncang? Itu aja. Pilihannya ada di tanganmu. Nah, sebenarnya ada dua misi ketika nanti Tuhan Yesus datang kembali ke dunia. Untuk gereja dan untuk dunia. Untuk dunia apa? Dunia akan terkejut karena dia akan datang seperti pencuri di waktu malam. Karena dunia masa bodoh. Dia nggak mau tahu kapan waktunya. Tapi yang lucunya sekarang malah kebalikannya. Gereja justru malah ketakutan. Padahal kan seharusnya gereja sukacita dong. Apa misi Tuhan datang kembali buat gereja? Pernikahan, bukan? Berarti ada sesuatu yang salah di dalam hidup kita. Loh, bukannya buat kita dia datang sebagai mempelai laki-laki, tapi buat dunia dia akan datang sebagai hakim. Yesus bilang, aku akan datang seperti pencuri tengah malam. Itu buat siapa? Buat kita? Enggak dong. Itu mah buat dunia. Tapi anehnya kenapa malah gereja yang ketakutan? Kita berdoa, Tuhan jangan datang dulu ya, saya kan belum nikah Tuhan. Kalau Anda bayangin, kamu punya anak perempuan nih, terus dilamar. Lalu Anda tanya ke calon mantu, ke calon laki-lakinya, Dek, mau nikah kapan? Si calon mantu jawab begini, berjaga-jaga aja om, saya akan datang seperti pencuri di waktu malam. Kira-kira kamu mau kasih nggak anak perempuanmu dinikahin sama orang yang modelnya kayak begitu? Enggak dong. Jadi seharusnya kalau Tuhan nanti datang kedua kali, gereja merayakan. Kan pengantin laki-lakinya mau datang. Jadi harusnya dunia yang tergoncang, bukannya kita. Lalu bagaimana caranya supaya saya nggak tergoncangkan? Ini dia, pakai warisan yang sudah Tuhan kasih. Apa itu? Sukacita loh. Perlu kita tahu bahwa nama Ishak itu memiliki arti anak perjanjian. Tetapi dia juga punya arti satu lagi, yaitu tertawa. Semua lagi susah kan? Kita semua lagi merasa susah, bukan? Ketawa aja udah. Kenapa? Karena sukacita itu menjadi hak setiap orang percaya. Sukacita menjurus kepada pola hidup. Alkitab menuliskan, Daud berkata, kenapa kamu susah? Kenapa kamu guna-gulana, hai jiwaku? Pujilah Tuhan. Artinya Daud melompat dari kenyataan. Dia tak menyangkali keadaannya akan tetap susah, tetapi dia memilih untuk keluar dari situ. Dia nggak memilih untuk join dengan keadaan. Dia lebih memilih untuk bersukacita. Kenapa? Karena dia percaya Tuhan yang sama sanggup mengubah segala sesuatunya, sanggup mengubah keadaannya. Tapi kita, hidupmu mungkin sedang susah, tapi kamu pura-pura bahagia. Kita bohongi diri sendiri supaya terlihat hebat, terlihat kuat di mata orang lain. Makanya gak heran kalau banyak orang akhir-akhir ini punya mental illness atau sakit jiwa dalam dirinya. Kita mau buka dulu di Kejadian 26 ayat 12. Kejadian 26 ayat 12, maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga
ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Amin. Saat itu sedang musim kemarau panjang, sehingga kelaparan besar sedang terjadi. Dan Ishak sedang hidup dalam kondisi yang seperti itu. Kalau kita boleh alegorikan, kondisi Ishak sedang hidup mirip dengan keadaannya dengan keadaan saat ini. Sedang dalam goncangan. Ekonomi goncang, politik goncang, semua goncang. Tapi apa yang dibuat Ishak? Ishak menabur. Luar biasanya Ishak, justru dalam goncangan dia menabur. Apa yang ditabur? Kepercayaan Anda dong. Iman saudara. Perlu disadari bahwa kita gak hidup karena apa yang kita lihat, tetapi kita hidup karena kita percaya. Betul, sedang terjadi goncangan. Firman Allah bilang apa? Tabur itu di tanahmu. Ishak belajar dari siapa? Dari bapaknya dong, Abraham. Pelajarannya ini, sukacita itu memberi teladan. Dia mempengaruhi, dia mengimpartasi orang-orang yang ada di sekitarnya. Artinya apa? Artinya adalah bahwa sukacita itu dapat menular. Saat kita pikir, kita berkata dan kita bersikap positif, itu juga akan mempengaruhi orang lain. Saudara, kita gak hidup karena kerja keras. Sekali lagi saya mau bilang, saudara, kita gak hidup karena kerja keras. Sorry, jangan salah paham dulu. Saya bukan yang anti kerja. Kita memang harus kerja benar-benar. Tapi Anda mesti paham betul prinsipnya, bahwa kita semuanya ini karena diberkati. Kamu boleh aja gak percaya Tuhan, dan kamu tetap akan sukses, tetap akan berhasil. Banyak kok orang-orang yang gak percaya sama Tuhan, hidupnya sukses, berhasil. Tapi itu bukan berkat Tuhan. Itu bukan berkat namanya. Itu kamu hidup karena kamu sendiri yang bekerja. Kamu sendiri yang bekerja keras dengan keringatmu. Nah, keringat digolongkan pada satu hal. Apa itu? Kutuk. Dalam kitab Kejadian, waktu Tuhan mengutuk manusia, Tuhan bilang gini, dengan berpeluh keringat engkau akan memberi makan anak istrimu. Asal kamu mau berkeringat, kamu bakal bisa makan kok. Nah, waktu Yesus datang ambil kutuk itu, ada satu hal ini. Kita hidup, kita bekerja, tapi karena berkat. Untuk situasi yang sekarang, silakan kamu mau keras keringatmu, kamu akan tambah loyo, kamu akan tambah stres. Akhirnya karena situasinya sekarang ini mau bikin apa aja juga serba sulit, bukan? Nah, dalam situasi yang sekarang inilah kamu akan mengerti apa itu blessing, apa itu berkat Tuhan. Lanjut lagi Kejadian 26 ayat 13. Oke. Kejadian 26 ayat 13, dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Ini khotbah kaya-kaya ini paling enak didengar. Semuanya pada dengerin, semuanya pada makan. Boleh kita coba ulang baca dari ayat 12 sampai 13. Lalu kata-kata yang berhubungan dengan nama Ishak kita ganti dengan tertawa. Boleh di slide? Yang itu Mas Yo, yang tadi. Oke, kita mau baca ya. Kejadian 26 ayat 12. Maka menaburlah tertawa di tanah itu, dan dalam tahun itu juga tertawa mendapat hasil 100 kali lipat, sebab tertawa diberkati Tuhan. Ayat 13. Dan tertawa menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga tertawa menjadi sangat kaya. Kaya men. Kamu gak mau kaya? Saya aja mau. Dasarnya ini, menjadi sangat kaya seperti Bapaknya di surga kaya. Waktu dunia dijadikan, Allah memulainya dengan apa? Memberkati. Waktu memelihara seluruh isinya, kitab Yeskiel juga bilang bahwa Tuhan memeliharanya dengan memberkati juga. Tetapi waktu manusia jatuh, terjadi pergeseran
pergeseran yang sangat dalam sekali. Kemuliaan Allah diangkat. Manusia berjalan dalam kutub, lalu Yesus datang menebus kita. Ini bedanya kita dengan malaikat. Malaikat salah, dibuang. Kita salah, Tuhan datang turun mencari kita. Yesus datang menebus kita. Lalu apalagi yang dia buat? Dia memberkati kita. Kalau Tuhan dia punya hobi, pasti cuma satu ini, memberkati anak-anaknya. Ishak punya arti tertawa, artinya sukacita. Nah, sukacita adalah tanda kekayaan. Saudara mesti bisa bersukacita karena kekayaan di surga sudah diberikan kepada kita. Kita harus menunjukkan bahwa kita itu sudah menerima itu. Makanya kita tertawa. Kalau ada yang tampil beda dalam hidup ini, dia itu pasti orang Kristen karena Allahnya beda. Allahnya hobi memberkati Anda. Mazmur 126 ayat 1. Mazmur 126 ayat 1. Mazmur 126 ayat 1, nyanyian ziarah ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion. Keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Waktu saudara dan saya dipulihkan, itu seperti mimpi. Anda kalau mimpi itu bebas kan ya? Kamu mau jadi badut Ancol, mau jadi badut Popo, itu bebas, nggak dilarang kan? Yang nggak mungkin terjadi, tapi bisa aja kejadian di dalam mimpi, betul bukan? Tapi di sini dibilang bahwa seperti dalam mimpi, artinya adalah bahwa kita hidup dalam ketidakmungkinan, tapi kok bisa ada, bisa terjadi. Kalau Tuhan pulihkan keadaan Sion, kalau Tuhan pulihkan Sion, keadaan kita itu seperti orang yang bermimpi. Artinya orang percaya dapat hidup dalam ketidakmungkinan. Bayangkan kita berkelahi sama buaya, dijelas nggak mungkin dong. Ada salah apa kita sama dia? Emangnya kamu godain istrinya buaya? Kamu ada di Bekasi, si buaya ada di Irian. Tapi kalau di dalam mimpi itu bisa terjadi loh. Nah, itu yang dibilang dengan ketidakmungkinan. Tapi kan ini bukan mimpi, dikatakan seperti bermimpi. Ini sungguh nyata. Tapi perlu diingat bahwa hanya kalau Sion dipulihkan. Ayat selanjutnya Mazmur 126 ayat 2. Boleh baca sama-sama dengan saya? Mazmur 126 ayat 2. 1, 2, 3. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar pada orang-orang ini. Dikatakan tadi mulut kita penuh dengan apa? Tertawa. Itu hak Anda. Karena itu untuk segala sesuatu yang gak mungkin, ketawa aja. Iya, ketawa aja. Karena dia gak bilang ini mimpi, tapi dibilang ini seperti mimpi. Ini buat kita. Mulut kita penuh dengan tertawa, lidah kita dengan sorak-sorai. Tujuannya apa? Supaya kita ditonton dong. Supaya orang-orang bisa bilang begini, kayaknya ada sesuatu yang lain dari dia deh. Pasti Tuhan sudah melakukan sesuatu yang besar dengan orang ini. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata, itu prinsip. Menabur artinya invest. Itu menabur iman Anda. Bayangin ke Anda diledekin orang, kamu dihina orang karena imanmu. Nah, yang repotnya sama orang yang modelnya kayak begini. Dia udah sukses sebelum percaya sama Tuhan. Nah, waktu dia percaya sama Tuhan, akan sulit bagi dia untuk mengakui bahwa semuanya itu dari Tuhan. Karena dulu belum ada Tuhan, dia udah sukses. Sekarang dia dalam masalah, dia datang konseling ke pendeta. Pendetanya bilang gini, kita berdoa aja ya Pak. Terus dia protes, cuma berdoa aja Pak, gak ada yang lain nih, berdoa doang. Kelihatannya nasihat ini gak berbobot, gak akademis, bahkan gak logis buat dia. Mungkin dia mau dengar
jawabannya begini. Coba Bapak bangun jam 12 malam, terus cari bunga 7 rupa, lalu lari ke pantai, celup kepala setengah jam di sana, setelah itu baru lari ke rumah 2 kilo. Mungkin dia mau yang sulit begitu, lebih masuk di logikanya. Kalau dibilangin, ayo kita berdoa aja Pak, cuma berdoa doang Pak, seakan-akan doa itu gak ada hasilnya. Saat ini Tuhan hanya cari orang yang mau taat. Saudara mungkin sedang hidup dalam ketidakmungkinan apapun itu, tapi waktu Tuhan memulihkan keadaan Sion, itu seperti mimpi. Orang yang berjalan maju dengan menangis, perhatikan ini, berjalan tapi maju, bukan jalan di tempat. Menangis karena yang kamu hadapi cuma ketidakmungkinan. Tapi kan Tuhan bilangnya begini-begini. Nah, kita yang kita pegang cuma omongan Tuhan kan. Kita menangis, orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih. Kan padahal kemarin Tuhan bilang di gereja, di kebaktian katanya Tuhan begini-begini, Tuhan begitu-begitu. Katanya Tuhan tuh baik, katanya Tuhan tuh luar biasa. Kita sudah belajar itu bukan? Kita sudah mengerti itu bukan? Nah, sekarang saatnya kita bukan lagi menjadi Kristen teori. Sekaranglah saatnya kita seperti Mazmur 126 tadi, yang sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Amin. Kembali ke Kejadian 17 ayat 15 sampai 17, ada sesuatu yang gak mungkin terjadi di sini. Kejadian 17 ayat 15 sampai 17. Kejadian 17 ayat 15 sampai 17. Oke. Saya bacakan Kejadian 17 ayat 15 sampai 17. Selanjutnya Allah berfirman kepada Abraham tentang istrimu Sarai, janganlah engkau menyebut dia selagi Sarai, tetapi Sarah, itulah namanya. Aku akan memberkatinya, dan daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki. Bahkan aku akan memberkatinya sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa. Raja-raja bangsa-bangsa akan lahir daripadanya. Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa serta berkata dalam hatinya, mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak? Dan mungkinkah bagi Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak? Tadi Abraham ngapain? Tertawa. Kenapa? Gak mungkin dong umur udah 100 tahun tapi bisa punya anak. Ini yang dimaksud 126 dengan, ini yang dimaksud oleh Mazmur 126 dengan hidup dalam ketidakmungkinan. Mungkin kemarin Tuhan datang sama kamu, Hendra, kamu tahun 2022 bakal jadi presiden di Zimbabwe. Ketawa aja udah gak mustahil kok. Makanya ketawa aja. Sebab ketawa adalah pintu untuk mujizat Allah masuk dalam kehidupan kita. Sukacita itu jalannya untuk ada di sana. Saudara, kalau kamu sedang tertawakan semua yang gak mungkin, kira-kira itu saudara sedang bilang gini sama iblis, belum tahu aja, Allah saya dahsyat. Kamu bilang gak mungkin, tapi bagi Tuhan saya mungkin. Kita lanjut ke Kejadian 18 ayat 10 sampai 12. Kejadian 18 ayat 10 sampai 12. Dan firman-Nya, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki, dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya, dan Sarah telah mati haid. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya. Katanya, akan berahikah aku setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua? Benar dong, ya masuk akal dong
udah tua. Kita lanjut ayat 13 sampai 15. Kejadian 13 ayat 13. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, mengapakah Sarah tertawa dan berkata, sungguhkah aku akan melahirkan anak sedangkan aku telah tua? Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu tahun depan, aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Lalu Sarah menyangkal, katanya, aku tidak tertawa, sebab ia takut. Tetapi Tuhan berfirman, tidak, memang engkau tertawa. Nah, sekarang Anda mau pegang firman Tuhan ini, lalu kalau menurut Anda itu mustahil, ya udah ketawa aja. Cukup ketawa aja. Anda tahu apa yang dibuat sama Ishak? Ishak memindahkan sumber sorga ke bumi. Tertawa memindahkan sumber sorga ke bumi. Sukacita itu artinya tanda setuju dengan Allah. Sukacita artinya juga kesenangan untuk bergantung kepada Dia. Kita ketawa aja deh, percaya aja. Jadi kalau udah obrolannya mulai miring-miring, kembali lagi kepada percaya dan ketawa. Saya bisa bilang sukacita datangnya dari Allah, bahwa sukacita memberi hidup buat saudara. Kalau boleh bicara mujizat, sebenarnya kita sendiri belakangan ini sedang melihat mujizat Tuhan dinyatakan dan terjadi atas jemaat di gereja ini loh. Kepada mereka yang hidup dalam ketidakmungkinan. Belumkah Anda menyadari itu? Belumkah mereka menginspirasi Anda? Kalau saya boleh bicara mewakili mereka, ada 3 orang. Ada di Petris yang sudah 6 tahun merindukan keturunan. Lalu ada Angel Hendra yang dari awal menikah juga merindukan keturunan. Atau yang belum lama ini juga ada Mbak Indah yang begitu merindukan pasangan hidup. Mungkin buat mereka itu sesuatu yang susah. Mereka hidup dalam ketidakmungkinan. Tapi kalau Anda lihat hari ini, faktanya bilang apa? Mereka tetap melangkah sambil menangis, taat tabur iman. Sekarang mereka telah menerimanya, bukan mimpi. Mungkin saat ini mereka tertawa bahagia. Karena apa? Karena mereka sedang menuai hasilnya. Jadi Bapak Ibu Saudara, saat ini apa yang terjadi di hidup Anda yang menurutmu tuh gak mungkin, ini mustahil? Ketawa aja Bapak Ibu, sukacita aja. Jangan stres. Kenapa? Karena sukacita itu membuka pintu berkat. Amin. Terserah Anda mau percaya atau enggak, tapi saya udah bilang bahwa sukacita membuat Anda diberkati. Karena sukacita berarti tanda bahwa Anda setuju dengan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya boleh undang pemain musik dan pemain mimbar. Oh iya, bisa minta tolong Pak Hendra bantu gitar ya. Bapak Ibu Saudara, mari kita menyembah Tuhan. Boleh saya undang bangkit berdiri. Apapun yang mustahil dalam hidup Bapak Ibu Saudara semua percaya
Yesus pemberiku kemenangan. Yesus pemeganganku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku tiada yang lebih indah dan enak selain daripada saat berada di kaki. Tiada yang lebih manis ya selain daripada saat Engkau menjamah, Engkau merawat, Engkau mengangkat, Engkau menghiburkan dan memberi kami. Kami bersyukur padamu ya Tuhan, sebab bersamamu Engkau memberi kami kemenangan demi kemenangan. Bersamamu kami boleh melangkah di antara berbagai kemustahilan. Bersamamu Tuhan, Engkau membuat kami berbahagia, bersuka. Dan kami bersyukur Tuhan pagi ini Engkau telah menyingkapkan rahasia ilahi yang begitu menakjubkan. Sukacita Tuhan sebagai bukti, sebagai pertanda bahwa kami setuju denganmu. Kami sepakat dengan surga. Kami sepakat dengan Allah Maha Tinggi. Dan kami percaya bahwa kuasa-Mu yang ajaib, kuasa-Mu yang dahsyat, kuasa-Mu yang hebat itu Engkau sediakan bagi kami. Dan kami bersyukur dan kami bersyukur dan bersyukur dan bersyukur karena kami yang selama ini dipenjarakan oleh kemustahilan, yang dipenjarakan oleh berbagai ketidakmungkinan. Pagi ini kami Engkau berkati dengan kunci untuk membuka, menyingkirkan dan menghalaukan segala kemustahilan dan ketidakmungkinan. Yaitu ketika kami sepakat denganmu, ketika kami bersukacita oleh karena-Mu, ketika kami percaya kepada firman-Mu. Dan kami bersyukur karena Engkau telah menyingkapkan bahwa rancangan-Mu tidak akan pernah gagal. Rancangan-Mu tidak akan dapat dibatalkan oleh siapapun dengan cara apapun. Ketika Engkau merancang kami untuk diberkati, maka tidak bisa menghalangi berkat itu tercurah kepada kami.
Ketika Engkau memutuskan kami untuk Kau selamatkan, maka tidak bisa menghalangi kami untuk Kau selamatkan. Ketika rancangan-Mu adalah untuk mengubah hidup kami, dilimpahi dengan kebahagiaan, maka tidak ada kesedihan, tidak ada kesusahan, tidak ada masalah sehebat apapun yang dapat merampas sukacita dan bahagia kami. Kami bersyukur padamu Tuhan. Di balik segala kemustahilan yang kami hadapi saat ini, Engkau sedang bawa kami masuk dalam suatu dimensi ilahi, di mana Engkau bertekad untuk menyatakan keagungan, kebesaran dan mujizat-Mu bagi kami. Dalam nama Yesus kami terima berkat-Mu, kami terima kesembuhan-Mu, kami terima mujizat-Mu, kami terima anugerah-Mu, kami terima keselamatan-Mu, kami terima sukacita surga. Dan jangan biarkan seorang pun dari kami pulang dengan tangan hampa. Yang datang dengan bersedih hati, yang datang dengan kain kabung, Engkau singkapkan agar kami pulang dengan sukacita. Yang datang dengan dirundung duka, dirundung kekhawatiran, dirundung kecemasan, dirundung kebimbangan, dirundung keraguan. Dalam nama-Mu Tuhan, firman-Mu ini jawaban bagi kami sehingga kami boleh pulang dengan penuh optimisme, sebab Engkau telah berjanji dan janji-Mu ya dan amin. Engkau tidak peduli kepada keberadaan Sarah yang mandul, sebab Engkau hanya peduli satu perkara, Engkau mengasihi Sarah, Engkau mengasihi Abraham. Dan Engkau merencanakan seorang Ishak untuk Abraham bersama dengan Sarah. Demikian pula Engkau tidak peduli dengan keadaan kami sekarang. Mungkin kami tidak punya apa-apa untuk diandalkan. Mungkin kami tidak punya sesuatu apapun yang bisa kami harapkan. Tapi itu bukan persoalan bagimu. Sebab kasih-Mu melampaui segala kegagalan, segala ketidakberdayaan dan segala ketidakmampuan maupun segala kekurangan kami. Rancangan-Mu adalah rancangan hari esok yang penuh dengan harapan dan bukan rancangan kecelakaan bagi kami. Dalam nama Yesus kami imani dan kami percaya. Umat-Mu jemaat Gebirat Allah adalah umat yang Engkau rahmati, yang Engkau berkati, yang Engkau kasih, yang Engkau limpahi dengan anugerah, dan tujuan-Mu adalah agar kami berdampak. Sebagaimana kami sudah Engkau berkati dengan firman-Mu, sukacita kami berpengaruh dan berdampak kepada orang lain. Dan biarkan keselamatan yang kami terima daripada-Mu Tuhan berdampak kepada tetangga kami, berdampak kepada sahabat kami, bahkan berdampak kepada orang yang membenci dan memusuhi kami, agar mereka juga merasakan kasih-Mu dan mereka pun diselamatkan oleh karena sukacita yang kami nikmati dan kami. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami percaya pagi ini Tuhan, Engkau memberkati umat-Mu dengan dahsyat dan luar biasa, sehingga tidak seorang pun akan pulang dengan tangan hampa, tapi semua Engkau berkati dengan berlimpah-limpah. Tidak seorang pun yang berkekurangan, tidak seorang pun yang bersukacita. Semua Tuhan Engkau berikan dan Bapa yang penuh kasih, izinkan kami bersyukur kepada-Mu oleh karena peristiwa pembantaian keji yang sangat tidak manusiawi yang terjadi di Sigi Tuhan. 4 saudara kami dipenggal kepala dan dibakar hidup-hidup. Tapi kami bersyukur dan kami percaya setiap tetesan darah anak-anak Tuhan, setiap tetesan darah orang-orang percaya kepada-Mu Tuhan merupakan benih-benih keselamatan. Kami tidak membenci dan tidak memusuhi mereka yang telah melakukannya pun dalam di balik semua Tuhan. Tapi kami mengasihi mereka dalam nama-Mu Tuhan. Ampuni mereka. Mereka melakukan kesadisan, melakukan brutalisme, melakukan kejahatan, dan melakukan tindakan yang tidak manusiawi itu bukan oleh karena mereka melakukannya dengan kesadaran atau dengan tekad pribadi. Tapi setanlah yang telah mempelopori mereka, yang telah memotivasi mereka, yang telah memperalat mereka. Karena itu kami mengasihani mereka Tuhan, karena mereka telah menjadi budak setan dan diperoleh setan. Dalam nama Tuhan Yesus, Kau ampuni mereka Tuhan. Dan kami percaya lewat peristiwa itu Tuhan, Indonesia semakin dipenuhi dengan kemuliaan. Indonesia diselamatkan bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan,
ketika berita ini bergema ke seluruh penjuru bumi, kemuliaan-Mu semakin dinyatakan. Dan kami bersyukur Tuhan, sebagai gereja-Mu kami tidak perlu takut. Yang merupakan tanda-tanda bahwa kedatangan-Mu sungguh tidak lama lagi. Sewajar sepantasnya kami mempersiapkan diri Tuhan untuk menyongsong dan menyambut bagi kemuliaan. Terima kasih ya Tuhan. Berdoa untuk keluarga yang ditinggalkan oleh korban sadisme dan brutalisme Tuhan. Biar iman mereka semakin teguh, iman mereka semakin kuat, semakin kokoh bagi kebenaran-Mu. Beri mereka kekuatan dan kegiburan. Singkirkan roh-roh yang buat mereka terintimidasi ataupun ketakutan ya Tuhan. Biarlah mereka Tuhan bersuka cita oleh karena mereka mendapat kemuliaan daripada Engkau. Bukankah firman-Mu Tuhan berkata, sesungguhnya Tuhan, segala aniaya, segala penderitaan keji yang dialami oleh anak-anak-Mu itu merupakan bentuk bagian dari roh kemuliaan sedang menghinggapi umat-Mu di sini. Demikian juga dengan umat-Mu di seluruh penjuru dunia. Umat-Mu seluruh Indonesia dipenuhi dengan roh kemuliaan. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur untuk peristiwa ini mencelikkan mata dunia. Betapa busuk, betapa licik, betapa jahatnya setan dan cara bekerjanya. Dan bila ini juga Tuhan nyata dan dunia boleh melihat bahwa Engkau Tuhan adalah Allah yang penuh kasih, Allah yang mengampuni, Allah yang mengasihi. Engkau tidak pernah membenci pelaku kejahatan. Engkau membenci kejahatan, tapi Engkau tidak pernah membenci pelaku kejahatan. Si pelaku kejahatan adalah korban setan, korban kebiadaban iblis. Oleh karena Tuhan, ampuni mereka, kasihani mereka, Tuhan lepaskan mereka. Dan biar mereka bertobat tersungkur di kaki. Petinggi-petinggi yang bersembunyi di balik semua Tuhan, Engkau ampuni, Engkau celikan mata mereka agar mereka boleh mengenal Engkau dan mereka tunduk kepada-Mu dan diselamatkan dari mulut mereka Tuhan akan mengucapkan kemuliaan nama-Mu, sebab mereka bertobat dan mereka Tuhan menjadi satu kesaksian bahwa Engkau Tuhan Allah yang hidup, Allah yang dasar, Allah yang hebat. Engkau Yesus tersalib demi pengampunan dosa dan keselamatan kami. Engkau Yesus dipermuliakan lewat peristiwa ini. Bagi hormat boleh kekal selama-lamanya. Bapak yang penuh kasih, kami bersyukur untuk adit yang telah Kau pakai di alam yang luar biasa. Tambah-tambahkan urapan-Mu Tuhan, pakai dia lebih dasar dan lebih luar biasa. Sebagai orang tua Tuhan, kami berdoa, pertemukan dia dengan seorang yang telah merancang dan tetapkan dia yang terbaik, agar kelak mereka boleh Tuhan membangun kerajaan-Mu dan melayani Engkau sebagai keluarga kerajaan Allah yang mengasihi. Demikian juga pemuda-pemudi sudah waktunya Tuhan untuk berpasangan. Pertemukan mereka dengan yang terbaik, agar mereka juga bangun rumah tangga keluarga kerajaan. Berdoa juga untuk Kevin dan Cynthia yang rencana tanggal Tuhan 5 Desember ini merencanakan pernikahan mereka. Engkau berkati Tuhan. Engkau telah menyertai mereka di masa-masa sulit mereka. Kami percaya penyertaan akan menghantar mereka pada pintu gerbang kebahagiaan untuk selama-lamanya. Sehingga rumah tangga yang mereka bangun akan Engkau berkati, mendatangkan kemuliaan bagi nama. Kami juga bersyukur Tuhan Engkau telah buka rahim Patricia dan juga telah memberkati rahim Patricia, demikian juga Angel. Dan biarlah berkati Tuhan buah kandungan yang mereka kandung, agar kelak mereka boleh melahirkan pribadi-pribadi yang mempermuliakan. Berkati rumah tangga lain yang mungkin saking merindukan Tuhan. Engkau anugerahi-Mu, sekiranya Engkau pandang baik dan Engkau berkenan. Kami percaya tidak mustahil. Dari Tuhan kami berdoa rumah tangga demi rumah tangga. Di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah kesulitan seperti yang sedang mewabah seluruh penjuru, kami bersyukur Tuhan, rahmat-Mu tidak pernah undur dari GP Rahmat. Rahmat-Mu tidak pernah kering, rahmat-Mu tidak pernah usang bagi jemaat-Mu GP Rahmat. Berkat-Mu selalu baru, bahkan terlimpah dengan luar biasa menakjubkan. Sebagaimana Kau memelihara Israel di tengah padang belantara. Mereka berlimpah dengan emas, mereka berlimpah dengan perak, mereka berlimpah dengan sutra, mereka berlimpah dengan nelayan halus, mereka berlimpah dengan makanan tidak kurang apapun juga.
Demikianlah pula umatmu beberapa kala engkau pelihara dan engkau berkati. Dan Tuhan, ya dengan berkat yang berlimpah, jangan membuat mereka lupa kepada, jangan membuat mereka congkak dan sombong, tapi mereka semakin rendah hati dan semakin menyadari bahwa semua adalah anugerah. Sebagaimana padi semakin berisi semakin merunduk, biarlah jemaatmu beberapa kala yang kau berkati semakin rendah hati dan semakin menjadi berkat bagi kemuliaan Tuhan. Kami bersyukur untuk panitia yang sudah bekerja keras. Kami percaya Tuhan pada hari H akan terjadi satu yang ilahi, sesuatu yang surgawi yang semakin menguatkan iman dan percaya. Walau kami harus merayakan dengan segala keterbatasan, tapi kami bersyukur Tuhan, kami percaya dengan peristiwa yang mulia Tuhan bagi berkat. Berkati ketua panitia, wakil dan seluruh jajaran, agar mereka boleh Tuhan kau pakai untuk alat untuk mempersiapkan satu fenomena ilahi yang mempermuliakan. Demikian juga Tuhan, kalau sebentar anak sekolah minggu akan melanjutkan ibadah, Engkau berkati Tuhan anak-anak, persiapkan mereka menjadi generasi yang mempermuliakan. Persiapkan mereka untuk menjadi generasi yang di satu kesaksian, generasi yang berprestasi, generasi yang kreatif, generasi yang penuh kasih, generasi yang penuh dengan kelemah lembutan, generasi yang hidup di dalam kebenaran. Kami bersyukur Tuhan, Engkau berkati setiap rumah tangga dengan anak-anak yang Engkau persiapkan. Berkati Tuhan guru Suami yang mengajar, urapi mereka pakai mereka jalan. Berkati Bapa dan Mama mereka dengan berkat-berkat yang berlimpah agar tidak kurang mereka, agar mereka sampai dapat menyekolahkan mereka sampai jenjang perguruan yang tertinggi. Berkati Bapa dan Mama mereka dan takut akan Tuhan, agar mereka layak contoh dan teladan yang terpuji, yang layak untuk ditiru dan diteladan. Berkati juga Tuhan para majelis dan aktivitas setiap majelis, dilipat mereka dalam Engkau tidak sia-sia. Berkati lingkungan kami, berkati sejauh mana telinga dapat menangkap firman. Kami percaya firman tidak pernah pergi dan kembali dengan sia-sia. Dalam nama-Mu Yesus, kami ucap syukur atas segala kasih karunia. Sebentar mereka akan pulang meninggalkan tempat ini, dan sebelum mereka akan membawa persembahan bersama Tuhan, terimalah apa yang mereka persembahkan kepada Mu. Kiranya semua yang dihidupi karunia yang berkenan, terimalah dan balaskan berlipat-lipat ganda, serta dengan firman takaran yang baik yang berikan Kau puncak, yang limpahkan dalam beribadah anak-anak-Mu. Demikian juga mereka yang berikan persekutuan, bukakan tingkat-tingkat berkat-Mu dan curahkan berkat-Mu sampai berlipat, agar mereka tidak pernah terbalik oleh karena anugerah. Demikian juga perjalanan pulang umat, awali dan pagar lindungi sertai untuk usaha saudara-Mu. Berkati setiap kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dimampukan dan kudus hidup benar dan tidak bercacat, tidak bercela di hadapan-Mu, sampai kedatangan yang kedua kali kami boleh melayakan untuk menyongsong menyambut-Mu dan tinggal bersama-Mu selama kami masih di dunia itu, Tuhan. Agar lindungi kami, mampukan kami untuk berkata tidak terhadap dosa, tapi berkata ya pada kehendak. Terima kasih. Berdoa juga untuk lingkungan di mana kami tinggal berada dengan sejahtera. Sejahtera firman kami, sejahtera kami. Dan kami bersyukur Tuhan, kami Engkau tempatkan di Bekasi. Berkati Bekasi, kota kami dengan kesejahteraan dan kemakmuran. Kesejahteraan kemakmuran Bekasi adalah kesejahteraan kemakmuran kami juga. Apalagi bangsa kami Indonesia, Engkau berkati dengan berkat yang sama. Demikian juga akan berkati Israel Tuhan dengan berkat yang sama. Karena Israel kami telah Engkau buat untuk mengenal dan mengerti akan. Bila terlihat berkat dengan menggerakkan bagi Israel, agar dunia juga melihat dan mengenal Engkau. Bahwa Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat. Tidak ada nabi, tidak ada utusan yang Kau utus selain dari Israel, karena Israel telah ditetapkan untuk menjadi anak sulungmu. Dari Israel pula lah Engkau pancarkan keselamatan itu, terpancar kemuliaan mereka, terpancar ke seluruh penduduk. Dan kedatangan tidak lama lagi Tuhan, biar kami menanti dengan penuh kerinduan, penuh keseguhan dan keteguhan. Dalam nama-Mu Yesus kami bersyukur, berterima kasih kepada-Mu. Karena Engkau telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang dalam surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti dalam surga.
Berikan kepada kami makan kami secukupnya, dan ampunilah segala dosa kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah masuk dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari Dia. Karena Engkau kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kiranya kita sampai saling kekasih dan termata itu. Arahkan hatimu kepada Roh Kudus. Tuhan kiranya menyerahmu dengan wajah dan melimpahimu dengan kasih karunia. Tuhan kiranya menyerahkan telinga dan mendengarkan doa seruan dan permohonanmu, menghalalkan bencana malapetaka perintah usaha dari dalam hidup. Tuhan kiranya memberkati kepeladonanmu, sabar dan terang dalam buat tangan pekerjaanmu. Tuhan kiranya melimpahkan anugerah dan kemurahannya di setiap langkah hidupmu. Terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia Tuhan yang tunggal, kasih sayang yang tak berhubungan, dan kasih sayang Roh Kudus yang menjaga, melihara, memberkatimu mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Maranatha, Tuhan menjemput gereja. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu